Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-breakdown secara lengkap dan detail trailer terbaru dari Sony Pictures Kraven the Hunter yang baru aja rilis ya teman-teman beberapa jam yang lalu. Aduh, kok aku ngelihatnya ini trailer macam-macam Morbius dan Venom ya. Tapi nggak apa-apa deh, coba kita breakdown scene per scene ya teman-teman. For your information, film ini Kraven the Hunter akan rilis tanggal 6 Oktober tahun ini ya guys. Dan ini menjadi film ketiga Sony Pictures yang memperkenalkan villain Spider-Man, villain universe tapi tanpa Spider-Man-nya. Kalau aku sih masih oke lah ya teman-teman untuk trailer Kraven ini. Tapi kalau baca komen-komennya orang luar negeri ngomentari film ini, aduh kok kayaknya underestimate banget ya. Yaudah kita langsung aja ya nge-breakdown scene per scene dari trailer Kraven the Hunter. Here we go. Oh ya, perlu kalian ketahui ya bahwa karakter villain Kraven the Hunter atau nama aslinya Sergei Kravinov ini merupakan karakter villain Spider-Man yang pertama kali muncul di komik Amazing Spider-Man tahun 1964 diciptakan Stan Lee dan Steve Ditko. Oke, ini merupakan trailer Red Band ya teman-teman. Opening scene menampilkan Kraven yang muncul dari kegelapan dengan mata kuningnya yang menyala serta kalung taringnya yang ikonik itu. Ini shotnya keren banget sih. Next kita melihat scene Sergei Kravinov yang sedang membantai ya para pasukan bersenjata suruhan ayahnya ya teman-teman. Di sini brutal dan sadis banget sih. Nah, ini yang aku suka dari film Kraven the Hunter Sony Picture ya. Red Band dan ini pastinya 18 plus ya karena ini penuh darah banget kayak Deadpool. Ia menyerang dengan pisau dan perangkap hewan buas. Next scene ini nih yang menarik ya. Sergei Kravinov ini tertidur di tanah dan terkejut melihat ratusan laba-laba yang datang dari atas pohon ya. Dan laba-labanya ini mirip banget dengan lambang Spider-nya Andrew Garfield ya teman-teman. Kita masih nggak tahu apakah ada Spider-Man lagi di universe Sergei Kravinov ini dan semesta apa Sergei ini. Semoga aja di semestanya Amazing Spider-Man Andrew Garfield ya guys. Wah, pasti pecah banget sih. Tapi ingat, ini Sony ya guys. Jangan berekspektasi tinggi dulu guys. Karena bisa aja munculnya banyak laba-laba ini efek dari kekuatan Kraven yang bisa mengendalikan hewan. Next ini kita melihat Kraven yang sedang berada dalam gua lengkap dengan kostum komik akuratnya ya dan tombaknya yang khas itu. Oke, next scene di sini kita melihat footage scene dari kota London ya di Inggris, di mana di sini Kraven menggunakan kekuatannya, instingnya yang sangat tajam untuk men-tracking sebuah mobil berwarna hitam. Di sini dia kayak pakai setelan gitu ya teman-teman, dan langsung mengejar mobil itu, menghancurkannya dan membunuh orang di dalamnya. Sembari narasi ayahnya berkata, "Anakku tidak menunjukkan belas kasihan, mereka meminta dan berdoa untuk itu." Jadi memang konflik Kraven ini di awal tuh kayak daddy issue ya teman-teman, atau permasalahan antara si Kraven dan ayahnya. Kemungkinan ini Kraven sedang mengejar bawahan ayahnya yang jahat. Next scene kita lihat ayah Kraven dan dirinya yang masih muda sedang membunuh seekor hewan ya, sembari ayahnya membuat lambang darah di bagian keningnya. Sembari ayahnya berkata, "Kita adalah predator." Jadi kelihatan banget ayahnya ini ya jahat ya teman-teman. Banyak bisnis ilegal yang ia jalankan. Next kita melihat di sini Kraven dan juga adiknya serta ayah mereka si Russell Crowe ini ya yang memerankan Zeus di MCU. Belum ada informasi siapa nama adiknya ya, tapi kemungkinan nama adiknya ini adalah Dmitry Smerdyakov atau nanti akan menjadi villain Chameleon. Sedangkan kakaknya Sergei Kravinov akan menjadi Kraven dan ayahnya ini nggak tahu namanya siapa, belum ada info. Ini scene masa lalu ya teman-teman, flashback gitu membicarakan kematian ibu mereka yang dinilai oleh ayahnya bahwa ibu mereka itu adalah lemah ya dan juga agak sakit di bagian pikirannya. Cuman yang agak mengganggu aku dari awal ialah aksen dari Kraven dan juga adiknya ini ya. Aksennya itu kurang Rusia ya teman-teman ya, masih aksen Amerika English. Sedangkan si Russell Crowe aksennya udah dapat banget yang Rusia. Rusia itu kan aksennya khas banget kalau ngomong Inggris. Jadi agak aneh banget trailer ini aksen Rusianya hilang ya. Padahal kan Sergei Kravinov itu memang Rusia banget. Next scene kita bisa melihat di sini rumah dan markasnya dari si Kraven dan keluarganya ini yang berada di tebing gunung gitu ya rumahnya guys ya. Dan bapaknya atau ayahnya ini memang memiliki banyak bisnis ilegal gitu. Namun terlihat Kraven muda di sini menentang ayahnya karena dia memiliki hati yang baik gitulah. Ayahnya membunuh banyak orang ya, khususnya di kafe ini atau musuh-musuhnya, menggunakan bawahannya itu dan menembaki orang-orang lah. Jadi ayahnya ini jahat ya teman-teman, dan ayahnya agak benci sama si Kraven muda ini karena terlihat dia ini masih lemah dan masih memiliki hati yang baik, persis seperti ibunya ya si Kraven ini, sehingga ayah ini benci. Katanya power adalah kekuasaan dan kekuatan yang paling utama. Jadi Kraven muda ini sering kena abuse dan juga kena pukul ya oleh ayahnya. Bahkan ayahnya berkata jangan pernah
menunjukkan kelemahan terhadap musuh kita atau kita akan mati. Ayahnya pun menyuruh si Kraven muda ini untuk menembak dan berburu di alam liar, menembak mati singa yang ada di depannya. Namun karena ia tidak sanggup menembak dan membunuh hewan itu, ia pun yang akhirnya diserang oleh singa itu. Singa itu menerkam, menggigit dan mencabik badannya si Kraven. Ia menyuruh ayahnya untuk pergi ya biar selamat. Namun bukannya menyelamatkan anaknya, ayahnya ini malah menyuruh tinggalkan saja anak yang lemah ini, dan mereka pun pergi meninggalkan Kraven yang sekarat hampir mati ya teman-teman. Terlihat di sini scene tetesan darah singa ini masuk ke dalam badannya Kraven dan membuatnya bermutasi menjadi Kraven the Hunter. Membuat si Kraven muda ini hidup kembali dan pupil matanya itu berubah menjadi kuning ya, sama seperti matanya singa itu. Makanya di awal matanya si Sergei Kravinov ini berwarna kuning mengikuti warna pupil singa itu. Aku nggak tahu apakah benar seperti ini ia mendapatkan kekuatannya. Kadang kan trailer itu suka menipu karena ini sangat berbeda jauh dengan versi komiknya. Kalau versi komiknya yang membuat Kraven memiliki kekuatannya seperti sekarang, itu ialah campur tangan dari seorang penyihir voodoo bernama Calypso Ezeli. Calypso memang ada di trailer ini, namun ia muncul sesudah Kraven dapat kekuatan. Cuman kalau versi komik, dialah yang membuat sebuah ramuan karena ia cinta dengan Kravinov, memberikan ramuan itu kepada Kraven sehingga Kraven mendapatkan kekuatan yang sangat hebat, kekuatan dari jungle dan durabilitas hewan-hewan. Apa mungkin ini dirubah Sony ya guys ya? Cuman agak aneh aja, masa digigit singa kena darah dikit langsung berubah dan memiliki kekuatan ya? Kayak nggak masuk akal aja. Kayak malah mirip-mirip Morbius kelelawarnya itu ya. Cuman mungkin di sini singanya agak beda ya, singanya agak lebih besar gitu. Mungkin ini singanya juga singa dari laboratorium, maybe kita nggak tahu. Mungkin dirubah Sony sedikit ya, sehingga tidak ada campur tangan sihir atau magic seperti yang ada di komiknya. Dalam penglihatan Sergei ketika ia digigit singa juga melihat sebuah kartu tarot ya, berbentuk tengkorak yang mengendarai kuda. Nah kita nggak tahu apakah ini proses perubahan dia ini lama atau sebentar ketika menjadi Kraven sudah digigit singa. Siapa tahu aja di pertengahan dia dibantu di Calypso, namun nggak diperlihatkan di trailer. Scene pun berpindah ketika terbangunnya Kraven atau Sergei Kravinov yang sudah dewasa diperankan oleh Aaron Taylor Johnson, Quicksilver MCU ya guys. Ini merupakan upgrade banget ya, cocok banget dia menjadi Kraven. Diiringi dengan narasi pertanyaan penyihir Calypso kepada Kraven, apa yang terjadi pada hari itu? Kraven berkata, ia melihat kematian di depan matanya, dan untuk pertama kali ia melihat dirinya sendiri, dirinya yang sesungguhnya. Next scene terlihat Kraven mempersiapkan alat perburuan hunternya ya. Ada pisau, tombak, belati khas Kraven. Next scene terlihat di tengah badai salju, Kraven dikejar-kejar oleh bawahan ayahnya yang bersenjata tembakan itu, dan Kraven menggunakan kemampuan pengendalian hewannya mengendalikan serigala untuk menyerang mereka. Next scene terlihat karakter villain baru yang merupakan bawahan ayahnya memakai baju putih ini bernama Alexei Saitsevich. Dia inilah nanti jadi Rhino ya teman-teman. Dan karakter villain baru juga yang memakai kacamata ini, aku masih belum tahu informasi siapa dia ini. Next scene terlihat di sini Kraven menggunakan matanya, kekuatannya untuk terkoneksi dengan mata burung elang ya guys ya, dan melihat sekelompok orang yang membunuh banteng atau bison di situ ya guys, mengambil tanduknya mungkin, dan hal ini sangat dibenci Kraven ya, membunuh hewan-hewan. Nah disinilah dia menyerang dan membunuh orang-orang yang melakukan perdagangan hewan ilegal. Jadi nanti konfliknya di sini ngikutin juga origin story-nya Kraven ini yang memerangi orang-orang, membunuh hewan-hewan dilindungi dan menghancurkan habitat dari hewan serta kepunahan hewan-hewan. Di sini Kraven mencegat orang-orang ini. Kemungkinan bisnis ilegal ini juga terkoneksi dengan ayahnya yang jahat itu ya. Kraven di sini diperankan oleh Aaron Taylor Johnson, berbincang dengan mereka dengan aksen yang gak Rusia banget ya teman-teman. Jadi gak enak banget didengar. Malah aksen yang terdengar British English Amerika gitu ya teman-teman. Kraven pun akhirnya membantai mereka semua ya, menusuk, menyayat dan menggigit hidung salah satu orang di sana dan memuntahkannya ya teman-teman. Jadi ini memang brutal dan sadis banget sih scene-nya. Aku berharap banget semoga aja Kraven ini lebih bagus, lebih top off dari Morbius maupun Venom 1, Venom 2 ya guys. Karena ini memang konsep Red Band, konsep brutal dan sadis ini beda banget dari project Sony yang lain. Next ini kita melihat Kraven sedang bersama dengan penyihir Calypso Ezeli. Calypso berkata kepada Kraven, kenapa kau memburu orang-orang itu? Akhirnya ya teman-teman, di luar dari MCU kita akhirnya dapat penyihir ya guys ya. Di semestanya Sony tentunya si Calypso ini. Semoga aja
Sony tidak menyia-nyiakan karakter si Calypso ini. Kraven berkata kepada Calypso kenapa ia memburu mereka, karena mereka ini terafiliasi dengan ayahnya, seorang gembong yang sangat jahat ya. Dan juga dilatar belakangi dengan rasa balas dendamnya si Kraven ini, karena ayahnya sudah membiarkan dia mati tersiksa ketika dulu diserang oleh singa. Sebenarnya ya kalau dari segi konfliknya memang agak sederhana ya. Semoga aja masih tetap seru storyline-nya. Next scene kita melihat di sini Kraven yang dengan mudahnya membantai orang-orang bawahan dari ayahnya itu ya, yang selalu dilengkapi dengan senjata. Kemungkinan ini ya bawahan ayahnya ya, siapa lagi, karena villainnya kan ialah ayahnya dan juga company perusahaannya yang ilegal itu. Tentunya di sini brutal dan sadis banget ya guys. Next kita melihat di sini adiknya Kraven yang juga sudah dewasa ya, Dmitry Smerdyakov, yang nantinya akan menjadi villain chameleon atau bunglon yang bisa berubah-ubah topeng gitu ya teman-teman. Jadi setelah si Kraven ini mati dan tinggalkan ayahnya yang mengambil alih perusahaan adiknya ini ya, terlihat dia memakai sweet jas. Next scene terlihat Kraven yang masih memakai baju warna putih, mungkin ini lanjutan scene di awal tadi, menggunakan sebilah kayu untuk menusuk orang yang ada di helikopter ya teman-teman. Di sini keren banget sih scene-nya, sinematik banget ya. Dengan tagline bahwa villain itu tidak lahir, namun villain itu dibuat. Oke, next scene kita melihat di sini Kraven menusukkan sebuah bilah kepada salah satu villain di sana juga ya. Nah, di sini kita melihat Calypso yang sedang berada di sebuah penjara basement, sedang mendatangi seseorang tapi kita nggak tahu siapa. Dan akhirnya di sini Kraven, Sergei Grafinov, bertemu dengan ayahnya ya untuk pertama kali setelah ia mati ditinggalkan ketika masih muda dulu. Nah, disinilah akhirnya Kraven membunuh ayahnya, kemungkinan setelah ia berhasil membalaskan dendamnya. Next scene sama seperti di awal tadi aku jelaskan bahwa Kraven terkejut melihat ratusan laba-laba yang mendatanginya. Laba-labanya bentuknya seperti lambang ikonik Amazing Spider-Man Andrew Garfield. Dan next di sini terlihat Kraven pun menemukan kostum yang cocok untuk dirinya, yaitu bulu dari singa yang dulu pernah membunuhnya itu mungkin berhasil dikuliti ayahnya ya. Dan ia menggunakan ini sebagai mantel dan ikonik kostumnya. Dan terlihat di sini ketika bawahan atau anak buahnya dari ayahnya datang ke kantor, hanya melihat darah dari ayahnya itu. Tapi kemungkinan masih nggak tahu ini darah ayahnya atau bukan. Tapi kayaknya memang darah ayahnya ya guys. Ia langsung membunuh orang itu dengan menembakkan panah dan mencoret list orang-orang yang akan ia bunuh atau yang akan dihunting. Jadi memang si Kraven ini punya daftar orang yang mau dia bunuh ya. Keren banget ya guys. Next scene terlihat di sini Kraven dan Calypso kembali berbincang-bincang. Kayaknya memang mereka berdua ini akan jadi pairing ya di film ini dan sering bersama couplean gitu. Karena memang mereka kan kalau di komiknya pasangan ya guys. Semoga di film ini Calypso diperlihatkan lah ya kekuatan sihirnya. Next scene kita melihat di sini Kraven yang menggunakan kekuatan dan durabilitas dari hewan seperti singa atau cheetah gitu ya guys. Jadi memang Kraven ini bisa menduplikat kekuatan dari hewan-hewan seperti tadi elang, mungkin nanti ada laba-laba juga, dan ini durabilitas dari singa atau cheetah. Jadi dia bisa melawan orang-orang ini dengan hebat banget ya. Dan next penutup dari official trailer Kraven ini memperlihatkan Rhino ya, yang menyuntikkan serum ke dalam badannya dan membuatnya menjadi Rhino. Si Alexei Savage ini beda dengan versi Amazing, kalau itu kan kayak teknologi, kayak robot, tapi ini betulan mirip dengan yang versi kartun, memang bermutasi menjadi hewan badak ya guys, Rhino. Dan akhirnya official trailer Kraven ini pun berakhir. Aku rate official trailer ini 7,9 ya teman-teman. Karena ini beda banget. Karena ini brutal dan sadis, tentunya akan berbedalah vibes-nya dengan film-film penjahatnya Sony terdahulu seperti Venom 1 dan 2 serta Morbius. Semoga aja film Kraven ini menjanjikan ya teman-teman, apalagi sudah diperankan oleh Aaron Taylor Johnson, pastinya akan berkualitas ya. Aku nggak mau berekspektasi tinggi-tinggi dan kalian juga jangan berekspektasi tinggi-tinggi. Kita nikmatin aja filmnya, nanti mungkin rilis 3 bulan lagi ya di Oktober. Dan semoga konfliknya itu tidak sesederhana seperti apa yang aku perkirakan ketika nonton trailer ini ya teman-teman. Sehingga nanti lebih kompleks, lebih universe, lebih plot twist dan tidak terduga aja gitu. Nggak standar-standar aja gitu. Dan aku mohon banget semoga Sony bisa membuat kontinuitas atau keberlanjutan dari film Kraven ini. Jadi nggak cuma diem di sini aja, stop selesai filmnya gitu. Semoga ada koneksinya mungkin nanti dengan Spider-Man. Karena kan ini terjadi mungkin di semesta yang
yang lain ya. Dan tadi ada sedikit kayak spider-spider laba-laba yang lambangnya mirip dengan Andrew Garfield Spider-Man Amazing Spider-Man. Itu kayak cuman nge-foreshadowing aja ya, kayak ngetis aja gitu loh. Jadi kita nggak usah expect too much ya, atau berekspektasi tinggi-tinggi banget, karena kan ini Sony ya, udah biasa kan kalau Sony seperti ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk breakdown detail scene per scene dari official trailer Kraven the Hunter. Semoga bisa menambah informasi kalian dan menghibur teman-teman semuanya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng ya. Dan jangan lupa untuk join grup Telegram Jokastoy. Link invite grupnya sudah aku taruh di description dan di kolom komentar. Langsung join ya teman-teman. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.